Al-Muslimun TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaina at-ta'alluma wat-ta'lim wat-tadhakkura wat-tadhkir wan-naf'a wal-intifa' wal-ifadata wal-istifadah wal-hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad-du'a ila al-huda wad-dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala, amma ba'd. Yang terhormat Ketua DKM Masjid Al-Muslimun beserta jajarannya dan seluruh bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat di dalam kuliah subuh rutin istiqomah di Masjid Al-Muslimun ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahannya kepada kita semua dan kita semua menjadi umat yang senantiasa mengamalkan ilmu-ilmu yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat iman Islam, nikmat sehat wal afiyah, nikmat taufik wal hidayah, sehingga kita bisa melangkahkan ke masjid yang mulia ini, Masjid Al-Muslimun, di dalam rangka kita telah melaksanakan salat subuh berjamaah. Dan mari kita sama-sama duduk di masjid ini sambil berniat i'tikaf. Ya, niat i'tikaf sambil berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Di mana di antara bentuk zikir adalah menuntut ilmu, mengkaji ilmu-ilmu agama sampai waktu isyraq, sampai waktu terbitnya matahari, kemudian kita salat sunnah 2 rakaat, maka niscaya dalam hadis disebutkan orang yang melaksanakan seperti itu maka dia akan mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna, tamah. Jadi meskipun misalkan bagi bapak ibu yang belum mendapatkan kesempatan untuk berangkat ke tanah suci, menunaikan ibadah haji, tapi pahalanya bisa kita dapatkan tiap hari dengan istiqomah mengerjakan salat subuh berjamaah dan i'tikaf, berzikir pada Allah tetap di tempat salatnya sampai waktu isyraq,
kemudian sholat sunnah 2 rakaat, itu pahalanya sangat-sangat luar biasa. Sama seperti haji dan umroh, ya. Luar biasa. Haji dan al-hajjul mabrur, ya. Laisa lahu illal jannah. Haji mabrur itu balasannya tidak ada lagi kecuali surga. Tapi ujiannya bagi yang pergi haji sangat besar, yaitu ujian ria, ya, ujian penyakit hati dan sebagainya, ya, dimana haji dan umroh, ya, itu besar sekali pahalanya, ya. Nah, bisa kita dapatkan itu pahalanya semua dan dijamin kita dapat dengan kita istiqomah mengkaji, beribadah di waktu subuh yang mulia ini. Hadirin rahimakumullah, kita sama-sama berniat mengkaji ilmu sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Siapa yang melangkahkan kakinya untuk menuntut ilmu, niscaya Allah Ta'ala mudahkan baginya jalan menuju ke surga. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, di dalam kesempatan ini insyaallah Al-Fakir akan menyampaikan tema tentang ukhuwah Islamiyah, ya. Ukhuwah Islamiyah, di mana ukhuwah itu adalah persaudaraan, ya. Ukhuwah Islamiyah, persaudaraan Islam, persaudaraan di dalam agama Islam sesama Muslim. Para ulama diantaranya menyebutkan terkait ukhuwah ini ada 3. Ada ukhuwah Islamiyah, kemudian ada ukhuwah wataniyah, ada ukhuwah basyariyah, ya. Ukhuwah Islamiyah yang insyaallah akan kita bahas. Ada ukhuwah wataniyah, persaudaraan sesama bangsa, sesama anak bangsa, meskipun beda suku, agama, ras, dan kelompok dan sebagainya, tetapi kita dipersaudarakan dengan sesama bangsa. Maka ukhuwah di sini adalah ukhuwah wataniyah, ukhuwah sesama bangsa, sesama anak bangsa, sehingga kita dengan saudara-saudara kita yang beragama lain, dengan non-muslim, itu pun kita bersaudara. Di mana dalam hadis sebutkan terkait tentang hak bertetangga, ya. Ada tetangga yang memiliki 3 hak, ada tetangga yang memiliki 2 hak, ada tetangga yang memiliki 1 hak, ya. Di mana di kehidupan, terutama di masyarakat atau di komplek-komplek, tentunya ada bermacam-macam. Ada tetangga yang di situ memiliki 3 hak, yaitu hakul qarabah, kemudian hakul Islam, kemudian hakul jar, ya. Ada tetangga yang memiliki 2 hak, yaitu hakul Islam dan hakul jar. Ada tetangga yang memiliki 1 hak, yaitu hakul jar, di mana Nabi SAW berwasiat mengingatkan kita. Di dalam hadis sebutkan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia muliakan tetangganya, ya. Tetangga yang memiliki 3 hak, yaitu hakul qarabah, hakul Islam, dan hakul jar, itu tetangga yang dia juga adalah saudara kita, kerabat kita, ya. Kemudian juga dia itu seorang muslim dan juga rumahnya dekat dengan kita, maka dia memiliki 3 hak: hakul Islam, hakul qarabah, dan hakul jar. Kemudian tetangga yang memiliki 2 hak adalah saudara kita, tapi dia bukan kerabat kita, tapi dia seorang muslim, ya.
dia seorang muslim, rumahnya dekat dengan kita, satu komplek dengan kita, maka dia memiliki dua hak, yaitu hakul Islam dan hakul jar. Ada tetangga yang di situ memiliki satu hak, meskipun dia bukan kerabat kita, meskipun dia bukan seorang muslim, tetapi dia punya satu hak, yaitu hakul jar, ya, hak bertetangga. Yang itu semua harus kita jaga. Hak-hak tersebut untuk semaksimal mungkin kita memenuhinya. Kita punya kewajiban untuk memenuhi hak-hak bertetangga. Di mana itu adalah termasuk bagian daripada ukhuwah, bagian daripada persaudaraan, ya, bagian daripada sesama umat, ya, kita ini bersaudara. Hadirin rahimakumullah, di dalam hadis disebutkan, ya, ma min muslimaini yaltaqiyani tsumma yatasafahani, ya, tidak ada dua orang muslim yang bertemu kemudian keduanya berjabat tangan, ya, melainkan ghufira lahuma, ya, ma qabla an yaftariqa, diampuni dosa keduanya sebelum keduanya berpisah. Ya, ini hadis riwayat Imam Abu Daud, di mana disebutkan apabila dua orang muslim bertemu kemudian berjabatan tangan, di mana dalam keutamaan musafahah berjabat tangan itu ada keistimewaannya. Selain kita bisa mempererat silaturahim, selain kita mendekatkan hubungan emosional dengan yang kita jabati tangannya, maka di situ ada keutamaan, yaitu diampuni dosa-dosa keduanya sebelum keduanya berpisah. Makanya kita diajar, ya, di dalam Islam dan diajar untuk senantiasa ketika bertemu, adab-adab bertemu, yaitu dengan berjabatan tangan. Ketemu tuh tangan kanan dengan tangan kanan, berjabatan tangan, musafah, ya, dimana hubungan antara keduanya akan diampuni dosa-dosa di antara keduanya. Hadirin rahimakumullah. Kemudian ukhuwah basyariyah. Yang kedua, ukhuwah basyariyah, ukhuwah sesama manusia, atau dikatakan juga ukhuwah insaniyah. Ya. Ukhuwah insaniyah yaitu yang dengan sesama manusia. Di dalam Islam kita wajib untuk memuliakan sesama manusia. Bahkan meskipun dia bukan saudara kita, bahkan meskipun dia tidak seagama dengan kita, bahkan meskipun dia berbeda paham dengan kita, maka itu dia memiliki hubungan persaudaraan dengan kita, yaitu ukhuwah basyariyah, ukhuwah sesama manusia, persaudaraan sesama insan. Maka yang akan dibahas pada kesempatan ini adalah tentang ukhuwah Islamiyah. Ya. Secara etimologi, definisi daripada ukhuwah itu berasal dari kalimat akhun. Ya. Dalam bahasa Arab ada akhun, ada ukhtun, ya, akhwatun, ikhwanun, ya. Itu akar katanya berasal dari akhun. Ya, dari akhun, artinya saudara. Kemudian Islamnya dari kata Islam. Islam itu artinya al-idhan, al-khudu', tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka secara terminologi, ukhuwah Islamnya itu adalah persaudaraan antar sesama muslim. Ya.
Kita ini bersaudara. Kita ini adalah manusia yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, berada di dalam satu akidah, satu agama, satu masyrab, ya, yaitu Islam. Al-Islamu qabla kulli syai'. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Maka itu yang penting untuk kita junjung. Jangan sampai kita merasa bahwasanya hidup sendiri, ya, atau hidup masing-masing, tanpa di situ memikirkan orang lain. Nah, disinilah pentingnya ukhuwah Islamiyah, persaudaraan antar sesama Muslim, di mana ukhuwah Islamiyah ini memiliki makna keterikatan hati, keterikatan jiwa sesama Muslim atas dasar akidah, bahwasanya Rabbuna wahid. Kita sama-sama memiliki Rabb yang satu, Tuhan yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memiliki Nabi, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita meyakini beliau adalah akhirul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul. Sama, kita memiliki Nabi akhir zaman, yaitu Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang sama. Kita memiliki kitab suci yang sama, kitab yang agung, kitab suci yang mulia, yaitu Al-Quranul Karim. Sama, Al-Quran kita sama, tidak ada perbedaan di antara kita, mushafnya, Al-Qurannya, ya. Semua kalimatnya sama. Kita memiliki kiblat yang sama, Ka'bah Al-Musyarrafah. Dan kita memiliki saudara-saudara yang sama, sesama Muslim. Makanya di dalam akidah Asy'ariyah disebutkan, ya, kalimat raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula wa bil Qur'ani imama wa bil ka'bati qiblatan wa bil mu'minina ikhwana wa tabarra'na min kulli dinin yukhalifu dinal Islam. Aku ridho, raditu billahi rabba, aku ridho Allah sebagai Rabbku, Allah sebagai Tuhanku. Wa bil islami din, aku ridho Islam sebagai agamaku. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul, aku ridho Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasulku. Wa bil ka'bati kiblat, aku ridho Ka'bah sebagai kiblatku. Wabil Qur'an imama, aku ridho Al-Quran sebagai imamku, petunjukku, pedoman hidupku. Wabil mu'minina ikhwana, dan aku ridho orang-orang mukmin sebagai saudara-saudaraku. Wa tabarra'na min kulli dinin yukhalifu dinal Islam, dan aku berlepas diri dari segala agama yang di situ bertolak belakang dengan Islam. Itu adalah bagian daripada kewajiban kita sebagai seorang Muslim, bahwasanya sesama Muslim adalah bersaudara. Di mana bedanya, ya, persaudaraan dengan yang lainnya, ya, di mana motif daripada ukhuwah Islamiyah di sini adalah iman, ya, iman. Motivasi daripada kita sesama kita adalah bersaudara adalah iman, karena iman, karena sama-sama saudara seakidah, seiman, seakidah, di mana lebih kuat ikatannya, lebih kuat daripada ikatan nasab, daripada ikatan darah, daripada ikatan jabatan, ya, atasan bawahan, daripada ikatan-ikatan lainnya.
Ikatan iman Islam itu lebih kuat. Ya, ikatan sesama muslim. Ya, di mana nilainya dunia akhirat. Kita akan meraih nilai daripada ukhuwah Islamiyah ini baik di dunia maupun di akhirat. Beda kalau misalkan ikatan yang lain, ikatan nasab atau darah. Kalau seandainya seorang ayah muslim, ibu muslim, tiba-tiba ketika anaknya dewasa dia memilih jalan lain, dia memilih pindah ke agama lain, maka putus tuh ikatan di akhiratnya. Di dunia masih terikat, dia sebagai anak, dia sebagai ayah, sebagai ibu dan sebagainya. Tapi di akhirat sudah tidak ada ikatan lagi. Ya, sudah tidak ada ikatan lagi. Meskipun dia adalah ayahnya, ibunya, anaknya, kakeknya, neneknya. Begitupun ikatan misalkan suami istri. Ya. Seandainya misalkan ketika awal menikah keduanya muslim muslimah, di tengah perjalanan tiba-tiba ada yang salah satunya yang murtad keluar dari Islam, nauzubillah min dzalik, maka otomatis terputus tuh ikatan akad nikahnya, terputus ikatan di akhiratnya pun terputus. Ya, terputus. Tidak ada ikatan lagi, tapi ikatan akidah, ikatan iman Islam. Ini ikatan yang sangat kuat. Makanya al-muslim lil muslim, al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'dha. Ya. Mukmin dengan mukmin lainnya itu seperti bangunan, di mana satu sama lain saling memperkuat. Kalbunyan, seperti bangunan ini. Bangunan ini memiliki tiang-tiang, yang tiang-tiangnya itu semuanya saling memperkuat. Begitupun mukmin, kal jasadil wahid. Mukmin itu seperti satu jasad. Idza ishtaka minhu udwun. Kalau ada yang terasa sakit di anggota badan kita, tada'a lahu sa'irul jasad bis sahari wal humma. Akan terasa juga tuh seluruh anggota badan kita, tubuh kita akan merasa sakit dengan kita nggak bisa tidur dan terasa demam dan sebagainya. Yang sakit misalkan gigi, yang kerasa seluruh badan. Padahal yang sakit cuma gigi doang. Begitupun seorang mukmin, seorang muslim, dia akan merasa sakit ketika saudaranya tersakiti. Dia akan merasa peduli, ada empati di dalamnya ketika saudaranya di dalam musibah seperti yang terjadi pada saudara-saudara kita yang sedang ditimpa musibah gempa di Cianjur. Itu adalah bagian dari ukhuwah Islamiyah. Padahal mereka mungkin nggak ada hubungan kerabat, tidak ada hubungan saudara, tapi ada ikatan yang sangat kuat, yaitu ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama muslim. Di mana ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nilai penting daripada ukhuwah Islamiyah ini adalah sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu." Dan berpegang teguhlah kamu dengan tali agama Allah Subhanahu wa taala. Jangan bercerai-berai. Jadi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Memegang iman Islam kita. Jangan bercerai-berai. Artinya kita harus senantiasa bersatu. Jangan ada yang terpecah belah. Jangan hanya karena misalkan yang satu
kunut, yang satu nggak kunut, kemudian tercerai-berai. Tidak boleh. Alhamdulillah, ini masjid persatuan. Saya kunut, tapi barusan imam tidak kunut. Tapi saya alhamdulillah tidak ada di situ bengkok atau kesel kepada imam. Masih ya, tersah ya sholatnya, nggak sah nih sholatnya, nggak kunut, nggak ada tuh. Saling menghormati. Ya. Yang satu 8, yang satu 20 tarawihnya, yang satu tidak ada lagi dah. Jangan ada lagi perkara-perkara yang di situ membuat kita terpecah belah. Jangan mau kita diadu domba hanya gara-gara misalkan yang satu baca bismillah dikeraskan, yang satu tidak dikeraskan. Hanya gara-gara yang satu tahlilan, yang satu tidak tahlilan. Hanya gara-gara yang satu mau muludan, yang satu tidak muludan. Kemudian terpecah belah, tidak boleh. Jangan mau kita dipecah belah seperti itu. Masing-masing saling menghormati, saling menjaga persatuan dan kesatuan sesama muslim, sesama mukmin. Tidak boleh ada yang di situ memaksakan kehendaknya. Karena kita di sini sama-sama memiliki Rabbun Wahid. Allah sama-sama Tuhan kita. Ya. Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kitab suci Al-Quran dan sebagainya. Sehingga kita berusaha untuk menjaga persaudaraan satu sama lain, ya, sesama muslim. Jangan ada yang terpecah belah hanya masalah-masalah khilafiyah. Ya. Tidak boleh. Ya. Jangan sampai kita punya ikatan persaudaraan terpecah belah hanya karena sesuatu yang di situ akan merusak persaudaraan kita. Ya. Sebab masing-masing memiliki dalil. Silakan di situ untuk menjalankan dalil yang diyakininya. Ya. Di mana? Di dalam surah Al Imran itu Allah Ta'ala berfirman, dan berpegang teguhlah kamu semua dengan tali agama Allah, jangan kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara. Itu adalah nikmat dari Allah. Yang tadinya kita berada di jurang neraka, Allah selamatkan kita. Nikmat iman dan Islam. Dan persaudaraan ukhuwah Islamiyah ini juga merupakan perintah dari Allah. Allah telah mempersatukan hati mereka, ya orang-orang yang beriman, ya, dengan persaudaraan, dengan ukhuwah. Kemudian ukhuwah Islamiyah ini merupakan cermin kekuatan iman. Dalam Al-Quran disebutkan innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Sesama mukmin, sesama muslim kita bersaudara. Jangan mau kita dipecah belah. Jangan mau kita dipecah belah. Oh, si itu mah NU, itu mau Muhammadiyah. Oh, ini mau dia, jangan mau. Muslim, mukmin itu saudara kita. Selama dia bersyahadat, selama dia mengakui bahwa saya tiada Tuhan selain Allah, selama dia mengakui bahwa saya Nabi Muhammad SAW utusan Allah, Nabi akhir zaman, maka dia saudara kita, sesama Muslim. Ya. Nah kemudian dalam hadis disebutkan ukhuwah Islamiyah di sini, persaudaraan Muslim ini menjadi salah satu syarat sempurnanya iman. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang di antara kalian sampai ia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Ketika kita ingin dihormati oleh orang lain, hormatilah orang lain. Ketika kita ingin dihargai oleh orang lain, maka hargailah orang lain. Maka disitulah rasa
cinta dan mahabbah sesama muslim, sesama mukmin, sesama orang-orang beriman. Ya. Di mana dalam hadis lain disebutkan, ya, kalian tidak akan masuk surga, yang artinya kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman, dan tidak akan sempurna iman kalian sampai kalian saling mencintai, saling menyayangi. Ya, maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang jika kalian lakukan kalian akan saling mencintai? Afsyus salama bainakum, tebarkan salam di antara kalian. Ya. Dimana dulu kita mengetahui ukhuwah di masa Rasulullah SAW, ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, apa yang pertama kali beliau lakukan? Yang beliau lakukan adalah mu'akhah, mempersaudarakan antara kaum muhajirin dengan kaum ansor, antara sahabat-sahabat yang hijrah, sahabat-sahabat dari kota Mekah yang hijrah ke Madinah dengan kaum ansor, penduduk asli Madinah, penduduk kota Madinah, dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW dengan ikatan iman Islam. Dan itu mempersaudarakan itu menjadi solusi dari segala permasalahan-permasalahan yang timbul ketika para sahabat hijrah ke Madinah. Dari mulai permasalahan sandang, pangan, papan, ya, pakaian, tempat tinggal, makanan, ya, kemudian juga distribusinya, kemudian keluarga dan sebagainya. Semua permasalahan-permasalahan itu, semua problem-problem itu terselesaikan dengan solusi ukhuwah, mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan ansar. Dimana kita tahu tuh, ya, dari sahabat-sahabat yang dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW, bagaimana kemudian satu sama lain saling berbagi. Yang satu sahabat misalkan punya istri 4, disuruh milih. Suruh milih. Sebab sahabatnya yang dari muhajirin berangkat seorang diri, keluarganya belum muslim, tidak punya keluarga, disuruh milih. Punya rumah beberapa, disuruh milih rumahnya, ambil. Pakaiannya, semuanya diberikan. Itu solusi yang luar biasa dari Rasulullah SAW, mempersaudarakan ukhuwah. Ya. Dipersaudarakan antara kaum muhajirin dan ansar, ukhuwah. Ya. Kemudian tentunya ukhuwah di sini ada tingkatan-tingkatannya. Ada yang levelnya level ta'aruf, ada tafahum, ada ta'awun. Ya, ta'aruf di sini saling mengenal. Li ta'arafu. Ya. Syu'uban wa qabaila li ta'arafu. Kami ciptakan kalian semua berbangsa-bangsa untuk saling mengenal satu sama lain. Itu ta'aruf. Saling mengenal. Kemudian yang kedua, tafahum, saling memahami. Ya. Di mana dalam hadis riwayat Imam Muslim yang artinya, siapa saja yang menghilangkan kesulitan, kesusahan seorang muslim, niscaya Allah Ta'ala menghilangkan kesusahannya nanti di hari kiamat. Siapa saja yang menutupi aib, cacat, celah saudaranya yang muslim, niscaya Allah Ta'ala akan menutupi, ya, aib, cacat, celahnya di hari kiamat. Ya. Allah Ta'ala akan senantiasa menolong hamba yang senantiasa menolong saudaranya. Ya. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong hamba
selama dia senantiasa menolong saudaranya. Makanya alhamdulillah kita senantiasa memiliki empati, kepedulian kepada saudara-saudara kita. Beberapa waktu lalu terjadi banjir longsor di Bogor Tengah, kita bantu ya, sama-sama menyisihkan sebagian harta kita untuk bantu saudara kita. Pekan lalu ya, ratusan saudara-saudara kita yang meninggal dunia akibat musibah gempa, kemudian yang terluka, yang mengungsi dan sebagainya, kita bantu. Bahkan sampai sekarang pun bantuan mengalir tidak henti-hentinya. Luar biasa ya, umat Islam tanpa melihat ya, suku, agama, ras bahkan ya, di sana tuh ada juga yang bukan Islam, dibantu juga semuanya, tidak ada yang dibeda-bedakan. Itulah indahnya ukhuwah Islamiyah ya. Beda dengan agama sebelah ya. Mereka hanya menggalang yang di situ ada potensi untuk diurtadkan, atau potensi-potensi yang di situ adalah mayoritas mereka, dan itu banyak yang terjadi ya, yang kita harus tetap waspada ya, waspada terhadap segala bentuk usaha-usaha pemurtadan ya, kristenisasi dan sebagainya yang berbahaya ya, ketika selesai atau pasca musibah, pasca gempa ini yang harus waspada. Makanya ya, kami di perkumpulan para dai itu terus untuk mengingatkan sesama ustadz ya, untuk di situ juga selain menyampaikan bantuan fisik, bantuan dana, barang dan sebagainya, juga ada yang sangat penting, yaitu bantuan psikis ya, bantuan akidah batin. Jangan sampai akibat musibah ini tergadaikan imannya, terlepas iman Islamnya, na'udzubillah. Dan ini yang dimanfaatkan oleh para misionaris ya. Misionaris mereka memanfaatkan kesempatan setelah pasca gempa ya. Kemudian yang ketiga adalah ta'awun, saling menolong ya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolonglah kalian dalam perbuatan baik dan ketakwaan. Disitulah ya, kita punya kewajiban untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Kita jangan sampai ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jangan kita tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Kita harus saling tolong menolong dalam perbuatan baik. Ini adalah bagian dari ta'awun ya. Kita hadir di majlis ini setiap Sabtu, ta'awun, saling tolong menolong agar sama-sama menjaga akidah iman Islam kita untuk senantiasa mendapatkan siraman ilmu-ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ta'awun satu sama lain ya. Kita saling menolong ya, saling tolong menolong di dalam semua keperluan kita. Nah, di antara yang menguatkan ukhuwah yaitu menumbuhkan, memberitahu kecintaan kita kepada saudara kita, di mana Rasulullah SAW dalam beberapa kesempatan senantiasa mengungkapkan rasa cinta beliau kepada para sahabat ya, dengan kalimat uhibbuka fillah, uhibbuka fillah, saya cinta kepada engkau karena Allah. Kita ungkapkan di situ bahwasanya kita sesama muslim, sesama mukmin saling menyayangi, kemudian saling mendoakan, ketika berpisah saling minta didoakan ya. Saling minta didoakan, doakan saya ya, semoga lancar perjalanannya, semoga lancar usahanya ya. Kemudian juga menunjukkan kegembiraan ya, menunjukkan wajah yang tersenyum
Setiap kali berjumpa kita senantiasa saling tersenyum, ya. Kemudian musafahah, ketika berjumpa musafahah, kecuali yang bukan muhrim, ya. Kalau bukan muhrim ada aturannya, ya, tidak boleh berjabatan tangan. Kemudian saling tazawur, saling silaturahim, saling mengunjungi, ya. Kemudian tahadu juga, tahabu, saling memberi hadiah, itu juga akan mempererat ukhuwah Islamiyah. Kemudian saling memenuhi hak ukhuwah saudaranya, di mana kita tahu dalam banyak hadis hak muslim terhadap saudaranya. Ada hakul muslim alal muslim, khamsah, sittah, dan sebagainya, ya. Sebutkan, ya, apabila kau menjumpainya maka kau mengucapkan salam kepadanya. Itu juga hakul muslim. Apabila kau mengundangnya, apabila dia mengundangmu, maka kamu wajib untuk memenuhi undangannya, ya. Apabila ia meminta dinasehati, minta nasihat, maka kamu menasehatinya. Apabila ia bersin, lalu dia memuji Allah, alhamdulillah, maka kita di situ ada kewajiban untuk tashmid, sunnah untuk kita menjawabnya, yarhamukallah. Kemudian jawab lagi, yahdikumullah, ya. Kemudian juga sunnah hak muslim apabila sakit, ya, ketika sakit saudara kita, maka kita wajib untuk menjenguknya, ya. Tidak mampu kita datang ke tempatnya, apakah dengan komunikasi, ya, via WA dan sebagainya, ya. Kemudian apabila ia meninggal, saudara kita meninggal, maka kita wajib untuk mengurusnya, untuk mengantarkan jenazahnya, ya. Ini adalah bagian daripada hak ukhuwah Islamiyah sesama muslim. Tidak boleh kita misalkan karena seorang pejabat tinggi yang kemudian menganggap, oh itu mah orang kampung yang nggak usah dihadirin, nggak usah didatengin, ya. Tidak boleh seperti itu. Sebab kita di dalam Islam tidak ada yang lebih mulia satu sama lain, tidak ada yang membedakan satu sama lain selain takwa. Dalam Al-Quran disebutkan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala siapa? Atqakum, adalah yang paling takwa. Jadi bukan yang paling agnakum, bukan yang paling kaya, bukan yang ahsanakum, yang paling ganteng, yang paling cantik, bukan. Aqwakum, yang paling kuat, bukan yang paling kuat, tapi atqakum, yang paling takwa. Itu yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di mana, ya, keutamaan di dalam kita bersilaturahim, ya, tazawur, ya, kita akan mempererat tali persaudaraan, membangun ukhuwah Islamiyah, mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, juga memperpanjang umur. Ya, kalau kita ingin panjang umur, ingin luas rizki, silaturahim, terutama apalagi silaturahim kepada saudara, ya, kepada ayah, ibu, anak, ya, kakek, nenek, keluarga, kerabat, itu semua akan memperpanjang umur dan meluaskan rezeki, ya. Ini persaudaraan. Nah, kemudian sebagaimana yang telah kita rasakan di dalam akhir-akhir ini, ya, persaudaraan, ya, sesama muslim luar biasa, ya, ikatannya, ya. Maka di situ perlu untuk kita menjaganya, ya. Sebagaimana kita bertemu di dunia ini, kita berharap akan bertemu lagi di akhirat kelak nanti. Sama-sama, ya, kita sama-sama bareng-bareng ikut menyelamatkan saudara-saudara kita
yang misalkan berada di persimpangan jalan, ya, dia dalam keadaan pikirannya sekuler atau liberal atau terpengaruh paham-paham yang sesat, menyesatkan, maka sama-sama kita selamatkan agar dia bisa kembali ke dalam ajaran Islam yang lurus, yang benar, sesuai yang diajarkan oleh Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimakumullah, itulah yang bisa kami sampaikan tentang ukhuwah Islamiyah. Mudah-mudahan dengan kita menjaga ukhuwah, dengan kita sama-sama menjaga persaudaraan sesama muslim, kita semakin erat, semakin mendapatkan limpahan rahmat, kasih sayang, maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab tidak ada lagi, ya, tidak ada lagi cara kita untuk selamat di dunia maupun di akhirat selain kita bisa senantiasa menjaga hubungan hablum minallah, hablum minan nas, wa hablum minal alam. Hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hubungan kita sesama manusia, dan juga hubungan dengan alam semesta. Ini penting untuk kita menjaganya, diantaranya dengan ukhuwah Islamiyah. Itulah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaat dan barokah fid din wad dunya wal akhirah. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri dengan baca doa dan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mempersatukan umat Islam di dalam ukhuwah Islamiyah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga iman Islam, umat Islam, dan selamat NKRI tercinta ini. Barakat karamat mujizat Rasulullah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin hamdan yu'afi wa yukafi mazidan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'an hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma arzuqna imanan qawiyyan wa yaqinan shadiqan wa i'tiqadan jazima. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin. Allahumma sallimna wa sallim ma ma'ana. Allahumma fasna wa faz ma ma'ana. Allahumma ballighna wa balligh ma ma'ana. Allahumma asimna wa asim ma ma'ana. Allahumma irfa' darajatina wa irfa' darajati ma ma'ana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Innad du'a wa minkal ijabah. Fastajib du'ana ya Allah ya Rahman ya Rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi Muhammadin wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.